Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carmila dengan NIM 209250136, mahasiswa program studi Administrasi Bisnis International Women University. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan buat kalian yang punya usaha online, yaitu pajak pada usaha thrift store online di media sosial. Kamu jual baju thrift di Instagram atau Shopee? Udah tahu belum? Ada kewajiban pajak yang harus kamu penuhi sebagai pelaku usaha. Nah, di video kali ini kita akan bahas ke 6 hal penting. Yang pertama, ada profil kasus usaha yang kita analisis. Poin kedua, identifikasi kewajiban perpajakan. Pada poin ketiga, ada analisis dan perhitungan pajak. Pada poin keempat, ada risiko ketidakpatuhan pajak. Pada poin kelima, ada strategi kepatuhan perpajakan. Dan pada poin keenam, ada kesimpulan dan rekomendasi. Yuk kita simak sampai habis karena informasi ini penting banget untuk melindungi usaha kamu dari masalah perpajakan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pajak, kita kenalan dulu yuk sama studi kasus yang akan kita analisis. Kita punya usaha simulasi bernama Second Hand Chic yang dijalankan oleh seorang mahasiswi berusia 22 tahun. Usaha ini menjual pakaian bekas berkualitas atau pre-love, dipasarkan melalui Instagram dan toko Shopee. Produk yang dijual adalah pakaian wanita branded pre-love dengan kisaran harga 50.000 hingga 500.000 per item. Rata-rata setiap bulan bisa menjual 80 hingga 100 item dengan harga rata-rata 150.000 per item. Artinya, omset per bulannya berkisar 12 juta rupiah hingga 15 juta rupiah atau sekitar 156 juta rupiah hingga 180 juta rupiah per tahunnya. Usaha ini dijalankan secara perorangan dari rumah, tanpa badan usaha resmi dan saat ini belum memiliki NPWP. Nah, kondisi inilah yang akan kita analisis lebih dalam dari sisi perpajakan. Pertanyaannya, apakah owner wajib bayar pajak? Apa saja yang harus dia lakukan? Mari kita jawab di segmen berikutnya. Lalu ada dasar hukum. Kewajiban perpajakan usaha thrift store online ini diatur dalam 3 regulasi utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang PPh UMKM. Dan yang ketiga, PMK nomor 210 tahun 2018 tentang pajak transaksi e-commerce. Kewajiban pertama, daftar NPWP. Setiap orang yang menjalankan usaha wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Cara daftarnya mudah, bisa online di www.pajak.go.id atau langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat. Dan yang paling penting itu semua gratis. Kewajiban kedua yaitu bayar PPh final UMKM. Berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau omset per tahun tidak melebihi 500 juta rupiah, maka bebas dari PPh final, tidak perlu bayar pajak penghasilan. Pada kondisi kedua, kalau omset sudah di atas 500 juta per tahun, dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% dari omset bruto, tarif yang sangat ringan. Kewajiban ketiga, lapor SPT tahunan. Meskipun tidak ada pajak yang dibayar, wajib pajak tetap wajib melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya. Batas waktunya adalah 31 Maret tahun berikutnya. Lapor bisa dilakukan online melalui e-filing di djponline.pajak.go.id. Kewajiban keempat yaitu pencatatan omset. Wajib pajak UMKM wajib mencatat seluruh peredaran bruto atau omset secara tertib. Ini menjadi dasar perhitungan dan pelaporan pajak. Tidak harus akuntansi yang rumit, pencatatan sederhana di buku atau spreadsheet sudah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret. Kita hitung pajaknya langsung. Saya akan gunakan 2 skenario berdasarkan besaran omset.
Skenario A yaitu omset di bawah 500 juta per tahun. Misalnya, omset owner 15 juta per bulan, maka dalam setahun totalnya adalah 180 juta. Kita bandingkan dengan batas bebas PPh yaitu 500 juta. 180 juta masih jauh di bawah batas tersebut. Kesimpulannya, owner bebas dari PPh final. Pajak penghasilannya Rp0. Tapi ingat ya, meskipun tidak bayar pajak, owner tetap wajib lapor SPT tahunan setiap 31 Maret. Skenario B yaitu omset di atas 500 juta per tahun. Sekarang, misalnya usaha owner berkembang pesat dan omsetnya naik menjadi 50 juta per bulan. Berarti setahun adalah 600 juta. Karena sudah melampaui batas 500 juta, maka dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%. Rumusnya sederhana, yaitu 600 juta dikali 0,5% sama dengan 3 juta per tahun. Kalau dibagi per bulan, hanya 250.000 per bulan. Sangat terjangkau, bukan? Analisis kondisi saat ini. Kembali ke kondisi nyata second hand chic. Dengan omset 180 juta per tahun, owner masuk skenario A dan bebas dari PPh final. Namun, jika bisnis terus berkembang hingga melampaui 500 juta, owner harus mulai menghitung dan membayar PPh final 0,5%. Intinya, tarif pajak UMKM ini sangat ringan. Tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Nah, sekarang bagian yang penting banget nih. Apa yang terjadi kalau kita tidak patuh pajak? Risiko 1 yaitu sanksi administrasi. Tidak mendaftarkan NPWP padahal sudah wajib. Dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UU HPP pasal 13. Risiko kedua yaitu denda terlambat lapor SPT. Terlambat lapor SPT tahunan dikenakan denda Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Kecil tapi bisa menumpuk. Risiko 3 yaitu bunga keterlambatan bayar. Terlambat bayar pajak dikenakan bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Bisa terus bertambah setiap bulannya loh. Risiko 4 yaitu pemeriksaan pajak DJP. Ini yang paling perlu diperhatikan. DJP sekarang sudah memiliki akses penuh ke data transaksi marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi, setiap transaksi penjualan online kamu sudah terdata oleh pajak. Kalau ada ketidaksesuaian, siap-siap dipanggil untuk diperiksa. Risiko 5 yaitu dampak ke reputasi dan permodalan. Ketidakpatuhan pajak bisa mempersulit pengajuan pinjaman modal usaha di bank, karena bank biasanya mensyaratkan bukti kepatuhan pajak. Patuh pajak itu tidak susah loh. Ini dia 6 strategi praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Strategi pertama yaitu daftar NPWP sekarang juga. Tidak perlu tunggu omset besar dulu. Daftar NPWP sejak pertama usaha berjalan itu lebih aman dan membuka banyak peluang bisnis ke depannya. Strategi kedua yaitu catat omset setiap hari, gunakan Google Spreadsheet, Notion, atau aplikasi kasir gratis seperti iRap. Catat setiap pemasukan sekecil apapun. Ini fondasi pelaporan pajak kamu loh. Strategi 3 yaitu sisihkan dana pajak sejak awal. Setiap kali dapat penghasilan, langsung sisihkan 0,5% ke rekening terpisah, khusus untuk pajak. Dengan cara ini, kamu tidak akan kaget saat harus membayar pajak. Strategi 4 yaitu bayar pajak tepat waktu. Bayar pajak bisa dilakukan online melalui DJP online. Strategi 5 yaitu lapor SPT sebelum tanggal 31 Maret. Tandai tanggal 31 Maret di kalender kamu dari sekarang. Lapor SPT lewat djponline.pajak.go.id cepat, mudah, dan bisa dilakukan dari rumah. Strategi ke-6 yaitu manfaatkan konsultasi pajak gratis. KPP terdekat dan tax center perguruan tinggi biasanya menyediakan layanan konsultasi pajak gratis untuk UMKM. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta panduan.
Oke, kita sudah sampai di bagian akhir video. Saatnya saya rangkum 3 kesimpulan utama dari analisis yang sudah kita lakukan. Kesimpulan pertama yaitu, usaha thrift store online di media sosial adalah kegiatan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan berupa pendaftaran NPWP, pembayaran PPh final jika omset di atas 500 juta per tahun, dan pelaporan SPT tahunan setiap tanggal 31 Maret. Kesimpulan kedua yaitu, dari simulasi perhitungan, omset second hand chic saat ini berada pada 180 juta per tahun, masih bebas dari PPh final. Namun, jika berkembang hingga 600 juta per tahun, pajaknya hanya 3 juta per tahun atau 250.000 per bulan. Sangat ringan, bukan? Kesimpulan ketiga yaitu ketidakpatuhan pajak membawa risiko nyata, sanksi administrasi, denda, bunga, hingga pemeriksaan pajak. Rekomendasi saya untuk para pelaku usaha thrift store online yaitu, mulailah taat pajak sejak hari pertama usaha berjalan. Daftar NPWP, catat omset dengan tertib, bayar dan lapor tepat waktu. Langkah-langkah ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk masa depan bisnis kamu. Lalu, ingatlah satu hal ini, membayar pajak bukanlah beban, tapi sebagai bentuk kontribusi nyata kita untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.